Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama gue di sini Topi Api, dan kali ini gue bakal ngebahas band Type O Negative. Let's go. Band ini awalnya terbentuk pada tahun 89 dengan nama New Minority. Lalu mereka mengubah namanya menjadi Repulsion pada tahun 90, dan pada tahun 90 juga mereka mengubah nama mereka menjadi Sub-Zero. Pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 90, mereka lalu mengganti nama mereka untuk terakhir kalinya dengan nama Type O Negative. Jadi pada tahun 90, mereka sudah 3 kali ganti nama dari Repulsion, Sub-Zero, lalu terakhir yaitu Type O Negative. Salah satu member dari band ini yaitu Peter Steele, membentuk band Type O Negative setelah bubarnya band Carnivore. Peter Steele membentuk Type O Negative bersama dengan teman masa kecilnya yaitu Saul Abruscato, Josh Silver, dan Kenny Hickey. Peter Steele masih terikat dengan kontrak multi-album yang dia buat dengan Roadrunner Records selama waktu dia masih berada di band Carnivore. Meskipun band Carnivore telah bubar, ketika Roadrunner Records menerima demo dari Type O Negative, Roadrunner memutuskan untuk tidak menjatuhkan Peter Steele, yang kemudian band ini menandatangani kontrak label rekaman mereka dengan Roadrunner Records pada tahun 91. Tak lama setelah penandatanganan, mereka merilis album debut mereka, yaitu Slow, Deep, and Hard. Album pertamanya ini menggabungkan riff lagu Black Sabbath, maniacal hardcore outbursts, droning industry, dan gothic atmosphere yang menggelegar. Lagu-lagunya yang panjang, bagian multi-theater yang epik dengan lirik yang secara longgar mengelilingi sebuah cerita yang melibatkan seorang pria yang melakukan balas dendam pada pacarnya yang selingkuh sebelum akhirnya merenungkan tindakannya dan melakukan bunuh diri. Mereka lalu membuat album baru dengan ide untuk menyajikan album barunya ini sebagai album live. Tahun 92 pun dimulai dengan dirilisnya album The Origin of the Feces yang menyertakan warning label atau label peringatan yang diletakkan di sampul album. Album ini berisi rekaman live palsu dari lagu-lagu pada album Slow, Deep, and Hard, serta lagu-lagunya yang belum pernah dirilis sebelumnya, seperti Are You Afraid dan lagu Hey Pete, yaitu sebuah lagu cover dari Hey Joe dari Jimi Hendrix, dengan lirik lagu yang diubah, serta lagu dari Black Sabbath yaitu Paranoid. Album ketiga dari Type O Negative, yaitu Bloody Kisses, dirilis pada tahun 93 dengan pujian kritis yang akhirnya menjadi rekor pertama bagi Roadrunner Records untuk mencapai status sertifikat emas di Amerika Serikat. Keberhasilan baru yang dibawa oleh rilisnya album ini dilaporkan memberi banyak tekanan pada band. Awalnya, Peter Steele menyatakan tidak tertarik untuk melakukan tur secara nasional. Monte Conner, yang pada saat itu ialah wakil presiden A&R di Roadrunner Records, mengatakan dalam sebuah wawancara pada tahun 2018 dengan majalah Revolver, ada banyak tekanan baginya untuk membawa band ke tingkat berikutnya. Tetapi dia tidak ingin berhenti. Ada titik di mana kelihatannya band ini akan bubar. Album Bloody Kisses sebagian besar lagunya membahas tema kesepian dan patah hati, dengan lagu-lagu seperti Too Late, Frozen, Blood and Fire, dan lagu Can't Lose You. Lagu Set Me On Fire juga dimainkan oleh instrumen organ garage rock tahun 60-an. Sementara mereka juga mengcover lagu hits dari Seals and Crofts, yaitu lagu Summer Breeze, lagu Christian Woman, dan Black Number 1, Little Miss Carol menjadi lagu yang paling hits dan populer setelah diedit menjadi versi yang lebih pendek yang cocok untuk ditampilkan di radio. Untuk mempromosikan album, Type O Negative akhirnya memulai tur dunia selama 2 tahun. Selama waktu ini, band ini tampil live di MTV, VH1, dan di Rolling Stone. Di tengah gempuran media, drummer Saul Abruscato keluar dari band untuk bergabung dengan band Life of Agony, yang pada akhirnya dia digantikan oleh Johnny Kelly, teknisi drum mereka.
album Bloody Kisses dirilis ulang setahun setelah rilisan aslinya dalam bentuk digipack atau disc-pack edisi terbatas, termasuk 8 track musik dari aslinya dan lagu Suspend in Dust yang belum pernah dirilis sebelumnya. Pada tahun 96, Type O Negative akhirnya merilis album October Rush, membawakan single seperti My Girlfriend's Girlfriend dan kemudian dengan single yang lebih gelap yaitu Love You to Death. Meskipun tidak sesukses album Bloody Kisses, album ini mendapati sertifikasi emas di Amerika Serikat dan merupakan album Type O Negative pertama yang memasuki Billboard Top 200 atau 200, memulai debutnya di nomor 42. Dengan selesainya tur dunia yang sukses lainnya, penulisan untuk album kelima pun dimulai, yang pada akhirnya album kelima ini dirilis di tahun 99 dengan judul World Coming Down. Album World Coming Down memulai debutnya di nomor 39 di tangga lagu Billboard Top 200. Album World Coming Down menampilkan nada yang jauh lebih gelap dan suram daripada album sebelumnya, yang telah ditulis berdasarkan serangkaian kematian di keluarga Peter Steele. Pada tahun berikutnya, album baru pun dirilis. Album yang berjudul The Least Worst of Type O Negative dirilis pada tahun 2000. Meskipun sebagian besar lagu telah muncul di album sebelumnya, banyak lagu yang diremix yang belum pernah dirilis atau sisi B dari single yang dirilis sebelumnya. Bersama dengan lagu-lagu ini, ada beberapa lagu yang belum pernah dirilis dari sesi World Coming Down, yaitu coveran lagu dari Black Sabbath ialah lagu Black Sabbath, dengan versi Peter Steele yang liriknya sedikit berbeda dan versi yang lebih bersih dari lagu Hey Pete. Album ke-6 Type O Negative, yaitu Life Is Killing Me, dirilis pada tahun 2003. Untuk album ini, mereka mengambil kecepatan suara mereka yang dengan gaya melambat dan mengerikan dari album World Coming Down. Lagu-lagu seperti Touch Ship Gods, Above All Things, We Were Electrocuted, dan I Don't Wanna Be Me menyampaikan elemen melodi klasik dari band. Meskipun panjang lagunya jauh lebih pendek, lagu dengan durasi terpanjang pada album ini adalah How Cold Sea yang berdurasi 7,5 menit. Album ini juga mencakup sampul dari lagu Angry Inch dari musical Hedwig dan The Angry Inch yang merinci pada praktek operasi kelamin yang dianggapnya kesalahan yang besar. Type O Negative meninggalkan Roadrunner Records setelah perilisan album ini karena telah memenuhi kontrak mereka untuk label tersebut. Pada bulan Juni tahun 2004, Type O Negative mulai menandatangani Steam Hammer dari SPV Records. Album mereka yang merupakan album satu-satunya untuk label, yaitu album Dead Again, dirilis pada tahun 2007. Album Dead Again lalu debut di nomor 27 di Amerika Serikat, debut chart tertinggi band sampai saat ini. Mereka juga melanjutkan tur hingga Oktober tahun itu, termasuk pertunjukan di Festival Rock am Ring di Jerman. Pada tanggal 14 April tahun 2010, vokalis serta basis Type O Negative, yaitu Peter Steele, meninggal dunia, yang dilaporkan karena gagal jantung. Penyebab kematiannya kemudian dilaporkan dikarenakan sepsis, yang disebabkan oleh divertikulitis. Pernyataan tentang Peter Steele lalu dirilis pada tanggal 15 April tahun itu di situs resmi band yang menyatakan bahwa dengan sangat sedih kami menginformasikan bahwa frontman, basis, dan rekan band kami dari Type O Negative, yaitu Peter Steele, meninggal tadi malam karena gagal jantung. Ironisnya, Peter telah menikmati masa tenang yang lama dan kesehatan yang membaik untuk segera mulai menulis dan merekam musik baru untuk tindak lanjuti kami dari album Dead Again yang dirilis pada tahun 2007. Penyebab resmi kematian pada saat itu belum ditentukan sambil menunggu hasil otopsi. Pemakamannya akan bersifat pribadi dan layanan peringatan akan diumumkan di masa mendatang. Kami ingin berbagi pemikiran kami dan keluarga Peter. Kami benar-benar sedih kehilangan teman kami dan menghargai curahan yang luar biasa hari ini dari seluruh dunia. Sincerely, Josh, Kenny, dan Johnny. Dalam sebuah wawancara pada November tahun 2010 dengan majalah Rock Hard, Johnny Kelly dan Kenny Hickey menegaskan bahwa setelah kematian Steele, Type O Negative telah dinyatakan berpisah alias bubar. Info yang gue dapet dari website Billboard.com, Peter Steele meninggal dikarenakan penyakit aortic aneurysm
atau penyakit pembengkakan pembuluhan di aorta. Roadrunner Records selalu merilis satu set box dari semua album band, dengan pengecualian album Dead Again, untuk Back to Black Friday tahun 2011. Sebuah spin-off dari Record Store Day pada 25 November tahun 2011. Setiap sampul vinyl dari Type O Negative tidak memiliki teks, dan album The Origin of the Feces pun menggunakan cover album aslinya. Set boxnya juga berisi berbagai stiker bumper yang terkait dengan band. Oke guys, mungkin segitu saja videonya untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe this channel guys. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi band yang ingin gue bahas, langsung aja kalian komen di comment section, oke? Terima kasih kalian sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, have a good day guys.